Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah tahun baru untuk pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inenga Suama dan Nona Pendeta Paulina. Ibadah kita untuk pagi hari ini yang bertemakan menjadi gereja pembawa keadilan dan subtema bersukacitalah Rajamu yang adil dan jaya sudah datang. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Aku mau bersukacita. Saya ulang, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mari kita mengangkat pujian dari PKJ 2, mulia, mulia namanya. Mulia namanya. Kemuliaan puji
Pujian dan hormat hanya bagi Dia, Dia yang hadir bagi kita. Dia yang ada dari kekal sampai kekal, yakni Tuhan Allah yang menjadikan segala sesuatu dengan sungguh amat baik itu. Sekarang kita berada di hadapannya, marilah kita merendahkan diri seraya mengaku demikian. Pertolonganku datang dari Allah Bapa di surga, Khalik langit dan bumi beserta segala isinya. Ia yang berlimpah kasih setia dan tiada pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, nats yang membimbing kita untuk mengawali tahun baru, tahun 2022, adalah firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita mengamini, kita mengakui akan kebaikan Tuhan, akan Tuhan yang tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita menaikkan pujian, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus telah
saudara dan saudari sekalian, marilah kita boleh bersama-sama menghadap Tuhan kita untuk mengakui segala kesalahan kita. Kita berdoa. Di hari yang baru ya Tuhan, di tahun yang baru, hari pertama ini tahun 2022, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu berdasarkan firman-Mu bahwa semua manusia adalah orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengakuinya bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Kami adalah orang yang penuh dengan kelemahan Tuhan. Kami mengakui, kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, baik itu lewat pikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami. Maka dari itu ya Tuhan, di awal tahun ini kami datang dengan keberanian menghadap tahta-Mu Tuhan, Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami dimampukan untuk melalui hari ini dan juga untuk hari-hari selanjutnya. Dengan penebusan, dengan keyakinan keselamatan Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, setelah kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dalam firman Tuhan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37, firman Tuhan, Yesus Kristus berkata, "Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku." Sekali lagi, aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Berdasarkan firman Tuhan ini, Tuhan menyampaikan kepada kita sekalian bahwa Tuhan menerima kita. Tuhan juga yang mengasihi kita, Tuhan juga yang berkenan memberikan pengampunan bagi kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang kita sekalian boleh bangkit berdiri. Dengan melipat tangan kita katakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Dan katakan Tuhan Yesus Kristus menerimamu. Katakan lagi Tuhan Yesus Kristus tidak menolakmu. Kita naikkan pujian ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh. Ku dapat janji yang teguh. Ku harap saudara dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Saudara silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Amsal pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemelihara kehidupan kami. Di hari pertama tahun ini, tanggal 1 Januari 2022,
2022. Tuhan memanggil kami ke rumah-Mu yang kudus ini untuk mengucap syukur mengawali tahun ini dengan beribadah. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan, karena kami tahu kalau kami berjalan bersama Tuhan, kalau kami mengikuti firman-Mu, maka kehidupan kami akan dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, berfirmanlah. Ialah firman Tuhan ini akan meneguhkan iman kami, menguatkan kami, dan memampukan kami berjalan, bekerja, dan melayani Tuhan di sepanjang tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal 16 ayat 1 sampai 9 demikian bunyi firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara dan melaksanakan firman ini dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Apa kabar saudara pagi ini? Ada yang baru enggak? Tahunnya yang baru. Terus apa lagi? Saudara, majelis kita hari ini menggunakan baju baru. Mungkin timbul pertanyaan kenapa yang cewek-cewek belum gitu ya. Sabar, yang cewek-cewek ini agak beda saudara. Jadi kalau yang laki itu tinggal cari size-nya udah jadi. Tapi kalau yang cewek-cewek mesti diukur dulu, dijahit dulu biar cantik, biar pas. Jadi kainnya sudah ada. Ya pada kesempatan ini juga saya ingin menyapa Bapak Ibu yang beribadah di rumah.
sekaligus juga Opa dan Oma Nenggolan dan Pak Yogi ya, yang telah menyumbangkan pakaian seragam untuk majelis yang bisa dipakai hari ini. Saya ingin menyambut juga ada Pak Jonas ya. Mana Pak Jonas yang dari Jakarta? Ya. Terima kasih Pak sudah bisa bergabung dengan kami dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Bapak. Demikian juga saudara-saudara yang lain yang baru pertama kali datang di tempat ini dan beribadah di sini. Kami juga menyambut saudara dengan sukacita. Kiranya setiap kali saudara ke Bali, saudara datang lagi ke sini dan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara. Kita kembali kepada bacaan tadi. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Kemudian ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, kalau kita baca dua ini, ayat 1 dan ayat 9, ada kesan. Ada kesan seolah-olah manusia itu begitu lemah dan begitu rapuh. Hanya bisa nimbang-nimbang saja. Hanya bisa mikir-mikir saja. Tapi setelah itu keputusannya di tangan Tuhan. Ada hamba Tuhan yang protes dengan hal ini. Protesnya karena apa? Karena tafsir yang keliru menurut beliau. Keliru menafsirkan kalau semua otoritas itu di tangan Tuhan. Lantas kalau begitu, untuk apa kita diberikan pikiran? Dan untuk apa juga kita menimbang-nimbang, lantas keputusannya dari pihak lain. Katakanlah kita ke toko baju ya, ke toko baju atau ke toko sepatu, apalah begitu. Kita lihat di situ, kita suka warnanya, cocok dengan keuangan kita. Tapi tiba-tiba orang katakan ini nggak bagus, ini nggak bagus buat kamu. Saya yang putuskan. Pasti mangkel saudara ya. Saudara sudah pilih-pilih, sudah lihat-lihat, sudah menarik. Tiba-tiba, enggak, kamu boleh lihat-lihat saja, nanti saya yang putuskan. Karena enak ya. Terus juga jodoh ya, udah pacaran lama, udah cocok, udah semuanya dalam hati klop ya. Rumah sudah ada, mobil sudah ada, kerjaan sudah ada, udah siap menikah. Tiba-tiba ada orang lain, pamannya datang, kau tidak cocok ini. Jadi pamannya, tantenya lebih berkuasa dari ayah ibunya. Dan tidak jadi akhirnya itu menikah. Enak gak kalau begitu? Gak enak. Jadi orang yang membaca kitab Amsal ini membayangkan hal seperti itu tentang Tuhan. Dia pikir Tuhan itu hanya suruh-suruh aja, kau boleh nimbang-nimbang. Kemudian kau boleh mikir-mikir aja, nanti saya yang putuskan gitu. Jadi di situ tidak klopnya. Oleh karena itu saudara, coba kita lihat tujuan daripada penulisan kitab Amsal ini. Ini agak bagus saudara, karena di awal itu dijelaskan tujuan ditulisnya kitab Amsal. Kita bisa lihat itu di pasal 1. Coba kita kembali ke pasal 1 aja dulu. Ada kaitannya kok, jadi ayat 7 pasal 1 dengan ayat 6 pasal 16 ini. Di pasal 1 itu sudah dikasih judul begini, tujuan Amsal ini. Jadi orang kalau baca pasal-pasal berikut tidak melihat tujuan di sini, disitulah menjadi keliru. Dan akhirnya protes kepada Tuhan. Enak saja Tuhan bikin-bikin, habis itu dia mau seenaknya begitu ya. Tapi di sini dijelaskan, tujuan Amsal ini, satu, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna.
Saudara, di ayat 2, ada hikmat, ada didikan, ada kata-kata yang bermakna. Apa yang membuat kita gagal dalam hidup? Kata-kata kita. Oleh karena itulah orang tua seringkali dinasihatkan jangan pernah memarahi anakmu berlebihan, apalagi dengan kata-kata yang tidak pantas. Karena itulah doamu. Tolol kamu nih, tuh juara di sana tuh, lihat nak Matthew juara terus itu, kamu nih tolol, biaya habis itu. Jadi dibanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Kemudian ditolol-tololkan, ya akhirnya kemana? Anak itu jadi down, saudara. Down dan akhirnya nggak bisa bangkit. Nah kalau sudah dia jatuh, tuh digituin aja kamu marah, lembek sekali kamu tuh. Jadi serba salah sejak anaknya. Apa yang menyebabkan? Kata-katanya. Saya untung punya 2 anak, saudara. Karena saya kepingin anak saya itu bagus dan cantik. Jadi ketika dia lahir memang saya nak kasih nama bagus. Cucu saya kasih nama bagus. Bagus Alvaro. Nah itu, jadi sudah kan. Ya, jadi panggilannya Gus Al. Ya, itu keren kan? Dikira ide bagus, buka Gus Al gitu. Jadi karena memang saya pingin dulu telat gitu. Jadi itu kan doa. Kalau dia berperilaku bagus, bertindak bagus, punya teman-teman yang bagus, kan bagus tuh. Nah, yang perempuan saya kasih nama cantik. Nah, emang dia cantik, kulitnya bersih. Tapi ada teman saya pendeta juga, kasih anaknya cantik, tapi giginya kayak Ibu Sugigi itu ya. Siapa itu? Yang dulu. Ya gimana bilang cantik dia aja. Ya maaf, jadi saya tidak ingin merendahkan siapapun. Tapi begitu cantik datang, gitu. Jadi orang akhirnya, wah ini kebangetan nih, ngeledek anaknya sendiri dia. Apa yang penting, saudara? Kata-kata. Sepanjang tahun ini aturlah kata-kata kita. Kalau belum berhasil, tetap katakan praise the Lord, puji Tuhan. Di warung aja ada slogan, apapun makanannya, minumannya teh susru, ya mudah-mudahan teh susru kasih komisi sama saya ya. Jadi bayangkan, di warung makan aja ada begitu. Orang beriman itu mesti juga punya. Apapun situasi yang terjadi, katakan puji Tuhan. Katakan selalu puji Tuhan. Dan itu membuat kita enteng, saudara. Tapi kalau kata-kata kita tidak teratur, ngawur dan sebagainya, dan itu menjadi kenyataan. Kalau sudah jadi kenyataan, mau bilang apa? Ya sakit sendiri. Didikan Tuhan. Sepanjang tahun ini kita masuk sekolah, saudara. 2022 ini sekolah. Pendidikan dari Tuhan. Melalui berbagai hal yang akan kita jumpai. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Tujuan kitab Amsal ini, saudara, adalah memberi pendidikan kepada semua orang. Supaya pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Pasal 16 tadi berbicara juga tentang keadilan. Gak usah banyak-banyak harta, segala macam mau dicapai, tapi tidak ada keadilan. Nah, saya mau kasih tahu sekarang, orang-orang yang diberkati Tuhan itu bisa gak berlaku adil? Dalam setiap takaran berkat yang ada itu masih ada haknya orang lain. Hak fakir miskin, yatim piatu, para duda dan janda yang miskin, ya. Saudara harus stressing di situ. Di Alkitab ada duda dan janda, tapi ada juga yang kaya. Duda dan janda kaya, ya ini dia harus jadi berkat. Jangan dia memiskinkan diri. Ada haknya orang-orang di situ. Kalau kita tidak bisa berbagi, ya nanti kan ditanya, itu apa kau tumpuk semuanya itu?
yang akan dimakan ngengat dan karat. Mana yang kau investasikan ke sorga? Tidak ada. Udah, balik kau. Syukur-syukur kalau balik ke dunia. Tapi kalau dibilang ini neraka tempatmu, wih sedih sekali kan? Di dunia udah dipuji-puji, udah dihormati, tapi giliran mati kita mendapat neraka. Oleh karena itu kitab Amsal ini menuntun orang supaya mengerti didikan Tuhan, mengerti kebenaran, mengerti keadilan, dan berlaku jujur dalam hidupnya. Dan seterusnya saudara, penting semua tapi saya ke ayat 7 saja. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita nggak mau dididik dan dibentuk oleh Tuhan, itu disebut sebagai orang bodoh. Tetapi kalau kita menerima Tuhan mengawali tahun ini, aku menyerahkan hidupku, mulutku, pikiranku, semua tindakanku untuk dibentuk oleh Tuhan, seturut dengan kehendaknya. Jadi takutlah akan Tuhan. Komitmen awal di tahun ini adalah takut akan Tuhan. Suami istri yang takut akan Tuhan, dia akan menyayangi istrinya, menyayangi suaminya, menyayangi anak-anaknya. Jadi tanggung jawabnya pertama di situ. Sebab apa saudara? Kalau tidak ada komitmen seperti itu yang dibuat, iblis itu sudah mengintip di depan pintu. Dia kasih dulu uang, dia kasih dulu kehormatan, dia kasih dulu segala macam. Begitu kita mendapatkan, dan kita akan melupakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan banyak orang yang hancur saudara, justru pada saat dia ada di top level. Oleh karena itu saudara-saudara, mengawali tahun ini, mari kita berkomitmen untuk takut akan Tuhan. Baik, kita kembali ke Amsal 16. Jadi kalau kita memahami tentang tujuan daripada kitab Amsal ini, kita tidak akan mengatakan Tuhan itu egois, Tuhan itu mau menang sendiri. Sama sekali bukan. Bahkan ada penghargaan di situ di ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tidak ada yang salah dari pikiran kita, perkataan kita dan perbuatan kita menurut diri kita sendiri. Itu artinya ada keputusan untuk memilih. Ya kalau majelis sekarang kan ada seragamnya. Kalau Bapak Ibu ini kan coba lihat, ada yang putih, ada yang biru, ada yang poleng-poleng, ada yang merah. Gitu. Siapa yang menyuruh itu, saudaraku pakainya begitu? Kalau kami ini memang sudah ditentukan dari sinode, stolanya harus putih gitu ya, bajunya juga putih. Coba kalau stolanya kami pakai hitam, bajunya hitam, itu nanti dianggap GPIB atau gereja yang menggunakan stola hitam gitu ya. Mungkin KBP dan sebagainya, agak beda gitu ya. Keputusan kita saudara untuk memilih warna, pakaian dan sebagainya. Jadi ada kesenangan kita yang memang Tuhan izinkan terjadi. Membikin rumah misalnya, desainnya seperti apa. Ya, sekarang ini kan rame dengan desain minimalis ya, tapi keren-keren banget gitu. Chill, tapi semua lengkap, semua ada. Yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi kalau kita lihat di sini mana yang lebih memiliki otoritas? Sebenarnya kita punya ya, balance sebenarnya dengan Tuhan. Kita serahkan apa yang menjadi rencana kita kepada Tuhan dan Tuhan bereskan. Enak banget kan itu? Ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi tidak melulu otoritas Tuhan, saudara. Sama sekali bukan.
Oleh karena itulah Tuhan beri pikiran, beri akal budi, beri hikmat kepada kita. Jadi hikmat sangat kita perlukan di dalam perjalanan kita setahun ini. Dan ini adalah kebenaran saudara yang dialami oleh Salomo sendiri. Dia harus menggantikan ayahnya, jadi dia raja yang ketiga bagi Israel pada waktu itu. Saul yang pertama, habis itu Daud ayahnya, dan setelah itu dia sendiri. Memimpin Israel itu tidak mudah saudara, karena mereka bangsa pilihan. Mereka tahu mereka bangsa pilihan. Mereka itu tidak mudah diatur. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Jadi orang-orang itu sudah tanya ke Musa, siapa kau? Kau ngatur-ngatur saya. Kau kan pukul orang mati, dan kau jangan-jangan kau mau pukul saya juga. Jadi kata-kata itu membuat Musa lari saudara dari sedana Firaun. Jadi tidak mudah memimpin orang-orang Israel itu. Tetapi tetapi Salomo tahu tekniknya. Dia sudah dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu, maka dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, umur panjang dan sebagainya, tetapi yang dia minta adalah hikmat untuk dapat membedakan yang baik dan yang benar. Yang salah dan yang benar, yang baik dan yang jahat. Dan itu langsung teruji saudara, ketika dia sudah diberi hikmat oleh Tuhan. Maka ketika dia sudah tua, dia ingat dengan pengalaman-pengalaman itu, dan dia menulis Amsal ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan yang ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Nah, pada bagian ini saudara, kita harus melihat bahwa manusia itu memiliki kekhasan dan kekhususan. Tidak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lain. Karena ada tujuan masing-masing. Kenapa mereka ada atau kenapa hal itu ada? Itu berguna untuk kita sebagai manusia dan juga berguna bagi Allah sendiri. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jadi saudara, di pasal 1 tadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemudian di pasal 16 ini ayat 6, takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Kita berkomitmen lagi, segala bentuk kejahatan akan aku jauhi. Jadi kalau tadi komitmen mau taat dan takut kepada Tuhan. Yang kedua, segala bentuk kejahatan akan kujauhi dalam hidupku. Ayat yang ketujuh, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, kadang-kadang tidak bisa orang menghindar dari musuh. Ya. Kita pingin baik-baik, ya. Kita lakukan hal yang baik, tapi balasannya tidak baik gitu ya. Akhirnya muncullah sifat asli kita. Udah dibaikin enggak mau. Udah belum tahu gue ya. Ini macan loh. Ini jangan bangunkan macan tidur ya. Ini buaya loh, atau ini raksasa. Jadi kamu raksasa kecil, aku lebih raksasa lagi dia. Kadang-kadang kita begitu saudara. Sehingga tidak bisa berdamai. Yang paling sering terjadi itu antara mantu dengan mertua. Nggak ada benernya itu kadang-kadang. Oleh karena itu jangan coba-coba kalau menikah itu satu rumah. Pisahlah.
Kalau satu rumah itu sudah pasti tuh. Ada aja cekcoknya. Nanti kalau dia akur antara mertua dengan mertua, kalau dia punya anak lain yang tinggal di luar, irinya setengah mati. Tuh, itu aja dijongkokin. Giliran sakit, aduh mai buat teko. Jadi begitu relasinya itu, saudara. Woi, kadang kalau mantunya yang laki yang ganteng ya, tajir dia, sering kasih hadiah. Wah, ini baru mantu saya yang bagus. Padahal di rumah sehari-hari yang ngurutin kakinya itu nggak direken, karena dia petani. Jadi begitu datang mantunya dari kota, wih ganteng lagi, wangi lagi gitu ya. Bawa hadiah lagi, wih bebek bengil gitu ya. Bebek bengil itu bisa. Ya pokoknya yang enak-enak lah, ini baru mantu keren ini. Yang di rumah diabaikan, padahal setiap hari yang ngurusin dia itu. Bawa ke dokter, bikinkan bore dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan berkenan, saudara, musuh pun yang paling berat dalam hidup kita ini berdamai. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan damaikan. Tidak ada percekcokan di dalam keluarga. Yang saya katakan tadi antara mertua dan mantu tidak ada lagi. Yang ada rasa sayang. Wah, ini semua dipuji, semua disupport. Mertua berlaku adil dan sebagainya. Saudara mau penghasilan banyak atau sedikit? Ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran. Dunia ini katanya panggung sandiwara, saudara. Kalau tidak pinter acting, ya gimana gitu ya. Oleh karena itu sekarang ini apa? Budaya hedonisme yang muncul. Apa-apa sedikit pamer. Hanya untuk mengetahui aja, oh ini orang ini dia udah punya rumah baru lagi, mobilnya baru lagi, ya bininya baru lagi, itu yang kacau. Kalau bininya baru lagi, ini yang kacau. Tapi biasa aja dia gitu, cerai lagi, dia kawin lagi, dia cerai lagi, kawin lagi, gitu ya. Dia memperolehnya itu tanpa keadilan. Ada yang disakiti, ada yang merasa diperlakukan tidak benar, tidak ada gunanya, saudara. Jadi lebih baik sedikit saja tapi dengan kebenaran. Mencarinya dengan jalan yang benar. Mendapatnya dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Baru ke ayat yang terakhir, hati manusia memikir-mikirkan jalannya tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini terkait dengan ayat 3, saudara. Jadi Tuhan tidak egois, saudara. Jadi saya membayangkan begini, kalau kita sudah menyerahkan jalan hidup kita, pikiran kita, tenaga kita kepada Tuhan, dan sekarang kita berdiri di etalase, ya atau misalnya kita pergi di mall, wih enak sekali nih makanan ini, udah kita beli aja, tidak ada masalah. Tidak ada yang larang, tidak ada yang teriak-teriak, jangan kau beli itu, nanti kau sakit perut, tidak ada, saudara. Karena apa kan? Sudah sesuai dengan jalan Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Kita membiarkan Tuhan menuntun kita, cuma di situ aja. Kita izinkan Tuhan mengatur kita, menuntun kita, supaya apa? Supaya hidup kita nyaman. Tapi kalau kita mau jalan sendiri boleh juga. Yunus misalnya, dia mau jalan sendiri akhirnya dibuang ke laut. Ngeri nggak itu? Boleh saja jalan sendiri, tapi nanti akan tersesat. Anak yang hilang itu ya, dia sudah minta warisannya kepada ayahnya. Ayahnya bilang, ambil saja itu bagianmu dan pergi berfoya-foya. Sampai suatu saat dia harus berebut makanan dengan babi. Dan di situ baru dia ingat, di rumah bapakku orang pekerja di sana nggak pernah makan serendah ini. Kok saya di sini berebut dengan babi?
untuk makan. Balik, dia pulang, saudara. Dia mohon ampun kepada Tuhan dan kepada ayahnya. Dari sisi lain ayahnya sudah menunggu, berhari-hari menunggu bagaimana kabar anaknya itu. Hal yang sama terjadi, saudara. Bagi kita, bagi saudara dan saya. Bapa di surga menunggu kita. Kemarin saudara kita sudah menyelesaikannya. Tetapi kalau hari ini saudara merasa itu belum selesai, serahkan. Serahkan semua kepada Tuhan. Atau balik saudara kepada jalan Tuhan. Biarkan Tuhan menuntun kita, mengawali kita, membimbing kita, sehingga apa yang kita harapkan dalam diri kita akan terlaksana. Saudara pegang kebenaran ini, khususnya ayat 3 ini. Serahkanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka akan diberi, akan terlaksana, saudara. Saya ingin menyambung sedikit dengan intro itu tadi. Yesus Kristus tetap sama. Dia tidak berubah. Waktu boleh berubah, hari, tanggal, tahun dan sebagainya. Tetapi Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Apa yang tidak berubah dari Yesus? Yang pertama adalah kasihnya. Kasihnya tidak akan pernah berubah. Dia selalu ada. Dia selalu siap mendampingi kita. Kalau kita punya salah, dia selalu siap untuk mengampuni kita. Berapa kali kita datang kepada Tuhan minta ampun? 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 berapa, saudara? Tidak ada endingnya. Play roster, terus menerus. Itulah yang tidak berubah dari kasih Yesus Kristus. Oleh karena itu berbahagialah. Saya mengajak saudara semua untuk berbahagia seperti yang dikatakan Ibu Pendeta Paulina tadi malam. Kita akhiri tahun 2021 dengan berbahagia. Dan saya katakan kita masuki tahun 2022 dengan berbahagia. Berbahagialah karena Tuhan akan menolong kita. Karena kasih Tuhan itu tetap selama-lamanya. Roh Kudus kiranya bekerja menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu doa. Bapa, terima kasih kami boleh belajar dari kitab Amsal. Tujuan penulisan kitab ini agar umat Tuhan menerima didikan dari Tuhan. Agar umat Tuhan menerima hikmat yang berasal dari Tuhan. Agar kami menjaga tutur kata kami. Agar kami menyerahkan seluruh rencana yang ada dalam diri kami ke dalam tangan Tuhan. Maka apa yang kami rencanakan akan berhasil karena pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk kembali duduk. Mohon perhatian untuk sejenak. Sebagai informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ibadah kita untuk besok yang semestinya ada pada pukul 6 pagi, kita akan gabungkan bersama dengan ibadah pukul 8, namun ibadah sore tetap kita lakukan seperti biasa. Jadi kami simpulkan ibadah untuk besok hanya 2 kali, yaitu pukul 8 dan pukul 6 sore. Demikian informasi untuk dapat dimaklumi. Terima kasih. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelumnya mari kita angkat pujian segala perkara. Saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini 2 kali. Setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saudara, lagu ini adalah salah satu lagu favorit saya. Lagu ini juga yang saya sering nyanyikan dengan Pak Yusuf Salucu ya. Ketika waktu itu beliau sedang bergumul untuk bisa memenuhi keinginan putrinya bekerja di Dubai. Padahal dia sudah diterima di salah satu hotel di sini. Dan pergumulan itu luar biasa, tetapi lagu ini terus berkumandang. Sampai akhirnya Mary berangkat ke Dubai. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan lagi sekali, tapi dengan cara yang berbeda. Yang pertama, coba para
putri, para wanita yang menyanyikan ini. Yang laki-laki coba resapi kata-katanya. Setiap kata yang keluar kita resapi. Habis itu balik ke atas lagi, yang laki-laki nyanyi, yang perempuan atau yang wanita itu mendengarkan. Coba dengar setiap kata-kata. Nanti segala perkara baru kita akan bersama-sama. Mari kita mulai. Yang wanita dulu ya. Laki-laki, laki-laki penolong ke atas, kembali ke penolong yang selalu setia, laki-laki. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami merasa sangat bersyukur. Siapakah kami ini sehingga Engkau memperhatikan kami? Siapakah kami ini sehingga Engkau memberi kesempatan untuk hidup di tahun 2022 ini? Kami bersyukur karena kami memiliki penolong yang setia. Penolong yang akan memenuhi berbagai keperluan hidup kami. Sehingga kalau kami berserah, kalau kami percaya akan pertolongan-Mu, maka kami tidak akan pernah dikecewakan. Karena Yesus Kristus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Yesus Kristus tidak pernah gagal. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Indonesia yang kaya dan makmur, yang besar dan luas, dan mampu mengatasi COVID-19 di berbagai daerah, termasuk juga di Pulau Bali. Kami sudah melihat adanya kebangkitan kembali. Ekonomi sudah mulai hidup. Orang tidak lagi takut dan ragu untuk traveling. Dan kami tetap disiplin menggunakan masker, hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, mengikuti vaksin, dan semua protokol kesehatan.
Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Dan ajarkan kami selalu berserah kepadamu. Berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran kementerian dan pemerintahan dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Kami doakan anak-anak Tuhan yang mengabdi di situ dengan berbagai bidang keahlian yang ada. Tuhan mengutus mereka ke tempat-tempat itu dan mempercayakan pekerjaan yang mulia. Kiranya mereka akan menjadi seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Menyaksikan Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui jabatan dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian akan membawa kesejahteraan bagi Indonesia seperti Yusuf yang membawa kesejahteraan bagi negeri Mesir. Kami doakan juga gereja-gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia dan juga di Pulau Bali, yang terus-menerus mewartakan Injil dan Shalom, mewartakan kasih Tuhan kepada mereka yang terbelenggu, yang ditindas, yang terpuruk, yang terbelakang, dan yang mengalami berbagai masalah. Karena dosa menguasai hidup manusia, oleh karena itu manusia memerlukan shalom dan kelepasan dari Tuhan. Mampukan gereja-gerejamu dalam mewujudkan pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur juga untuk Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa. Tuhanlah yang telah menghimpun kami di sini dari berbagai suku bangsa, berbagai etnis, latar belakang budaya, pendidikan, dan ekonomi yang berbeda. Tetapi kami bisa bersatu. Kami bersama-sama tidak memandang rendah yang lain. Kami tumbuh bersama-sama di sini, memuliakan Tuhan, saling mendukung, saling melayani antara satu dengan yang lain. Mampukan kami sebagai jemaat untuk terus-menerus mewartakan Injil Tuhan di gereja ini, di rumah kami dan di tempat kerja kami masing-masing. Sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan melalui pelayanan kami. Yang sakit kiranya Bapa sembuhkan, yang bergumul dengan hidup mereka, Tuhan hadir memberikan pertolongan. Yang sempat jeda karena kurang biaya untuk kuliah, Tuhan berkati tahun ini. Sehingga ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir, mereka yang cuti kuliah bisa kuliah kembali, menyelesaikan perkuliahan mereka. Yang bergumul tentang pekerjaan, kiranya Tuhan membukakan lapangan kerja bagi mereka, sehingga mereka akan tercukupi segala kebutuhan hidup mereka di sepanjang tahun ini. Para sahabat, tamu-tamu dari luar kota yang ikut beribadah, baik sejak malam Natal, hari Natal, tanggal 31 tutup tahun dan tahun baru ini, tanggal 1 Januari. Tuhan kiranya memberkati mereka. Apabila nanti mereka kembali ke kota-kota dan ke tempat-tempat tinggal mereka, Tuhan sertai dalam perjalanan, tibakan di sana dengan keadaan selamat. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami, pelayanan kami pada sepanjang tahun ini. Kiranya kami dilindungi, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa syukur kami dan syafaat kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini diberi kesempatan bagi kita untuk menyatakan tanda syukur melalui pengumpulan persembahan. Sebelum persembahan kita aturkan, terlebih dahulu kita dengarkan petikan teks yang demikian bunyinya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Kita akan menaikkan atau bernyanyi dari PKJ 146 sambil mengumpulkan persembahan. Mohon jemaat untuk mengikuti arahan dari para majelis. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kembali ke ayat 1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang telah mengumpulkan kami dapat beribadah ke rumah Tuhan ini untuk mengawali tahun 2022 ini. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, memberikan kami kemampuan untuk melewati masa-masa yang sulit, 2021 yang sudah berlalu. Dan kami mohon kiranya kasih-Mu jugalah Tuhan yang menyertai kami di tahun 2022 ini. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, di sini kami mengumpulkan persembahan kami yang berupa kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lainnya ya Tuhan. Sebelum kami mempergunakannya, terlebih kami memohon kiranya kasih Tuhan yang memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat mempergunakan persembahan ini selayaknya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami dan doa syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat. Amin. Jemaat tetap berdiri. Sebelum pengutusan berkat, kita menaikkan pujian dari NKB 49, Tuhan yang pegang. Saat teduh untuk jemaat.
Jemaat yang terkasih, demikian ibadah tahun baru untuk kita di awal tahun ini. Kami atas nama majelis mengucapkan selamat tahun baru dan kiranya Tuhan menyertai kita sekalian memasuki tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.